Pak Beni, rokok ilegal begitu banyak. Itu tidak ada usaha untuk menghancurkannya, gimana itu? Ya, rokok ilegal itu adalah sebagai ekses, Pak, dari berbagai regulasi, termasuk cukai yang sangat tinggi, kemudian kebijakan non cukai juga yang sangat tinggi, yang terlalu ketat. Ini akan menyuburkan munculnya rokok ilegal, Pak. Diakui oleh rekan-rekan di Kementerian Keuangan, setiap kenaikan cukai 10% akan meningkatkan rokok ilegal, proporsional. Nah inilah Pak. Jadi kami sebenarnya makin ketat aturan, ya kami mengharapkan adalah penanggulangan atau penanganan cukai, penanganan rokok ilegal ini menjadi. Jadi Bapak menentang nggak ide dari Kementerian Kesehatan kemasan rokok hanya boleh satu warna? Menentang nggak itu? Artinya brandnya pun nggak boleh dipromosikan lagi. Nah, saya ingin menyampaikan dulu Pak, saya mengadvokasi industri rokok bukan berarti saya menentang kesehatan Pak. Tapi saya mengadvokasi ini karena memang ada kepentingan industri nasional rokok ini terhadap ekonomi nasional Pak. Kalau kita lihat cukai yang diterima ya walaupun kata Profesor Tabrani itu yang juga yang membayar adalah konsumen, tapi tidak bisa dinafikan itu adalah sekitar 213 triliun rupiah dibandingkan dengan dividen BUMN hanya 80, mungkin 90 triliun rupiah. Hanya 90 dividen dari BUMN, sedangkan industri rokok menghasilkan negara 200 triliun lebih. 213 triliun. Tapi Pak, bahayanya resiko kerugiannya 4 kali lebih lebat. Dari kerugian sakit, biaya berobat. 200 triliun itu dipakai untuk pendidikan Pak. Kalau 213 triliun itu Pak sudah real masuk ke anggaran. Kalau yang tadi kerugian masih hipotesis berdasarkan asumsi. Bukan berarti itu seluruh dunia Pak Beni sudah ada bukti dimanapun. Kenapa di dunia orang negara-negara lain begitu ketat? Karena fakta. Bapak sendiri gimana caranya untuk mencegah ini perusahaan ilegal? Perusahaan ilegal itu pekerjaan pemerintah karena dia memang bertugas mengawal. Ilegal bukan hanya rokok Pak, yang ilegal banyak apalagi kayak narkotik ilegalnya luar biasa banyak Pak. Ya kan? Jadi itu bagian yang memang tantangan buat negara bagaimana mengendalikan. Tapi bukan berarti karena cukainya tinggi lalu ilegal rokok ilegal, cukai ilegal lalu dibiarin. Ada memang kemudian kemasan polos Pak, itu bukti di Australia tahun 2012 atau 2013 pergerakan cukai polos dalam tanda petik cukai polos itu sebelumnya rokok ilegalnya cuma di atas sekitar 10%, tapi setelah 10 tahun kemudian menaik Pak. Kita di segmen berikutnya akan membahas apa akibat kerugian ekonomi kalau industri rokok terlalu dibatasi. Di satu pihak uang mau, tapi industrinya seolah-olah dibatasi sangat. Tunggu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.